Siapa bilang khotbah harus 1 jam? Kenapa saya bawa Anda masuk lebih dalam penyembahan? Karena jikalau hati kita gembur, 1 kalimat saja bisa mengubahkan hidup kita dan menunggang balikkan keadaan kita dalam sekejap. Justru favorit raja tidak perlu dicereweti oleh Tuhan. Saya menunggu saatnya di mana hati jemaat siap. 1 ayat bisa membuat perbedaan antara sorga dan neraka dalam kehidupan Anda. Saya ingin sekali membawa Anda lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Tidak ada peraturannya bahwa khotbah harus 1 jam. Untuk menyelesaikan sebuah pesan dari Tuhan, cukup kita mengenal isi hatinya, Anda pasti berubah. Amin. Tapi biarkan setiap kita punya pikiran yang sama. Mari kita buka Alkitab kita sekarang. Kita akan mendapatkan pelajaran dari Roh Kudus. Saya harapkan Anda Anda sudah mengerjakan PR Anda. Dan sekarang kita sampai ke Ester pasal 9. Kebaktian pertama tadi saya sampaikan Ester pasal 9a. Kita lanjutkan pasal 9b. Dimulai dari ayat yang ke-20. Jadi sepanjang hari ini di kebaktian umum pusat, 4 kali ibadah saya sampaikan 2 pasal plus beberapa ayat yang sempat tertinggal karena waktu tidak memungkinkan di kebaktian-kebaktian yang lalu. Untuk mendengarkan seri pengajaran ini secara komplit, saya mau dorong Anda. Paksa tidak bisa, andai saya boleh, saya pasti paksa Anda untuk membeli seri pengajarannya baik dalam bentuk DVD atau audio CD-nya di Pustaka Raja Wali. Setiap firman yang Anda dengarkan dari kebaktian-kebaktian yang lalu kan gak mungkin Anda datang di setiap kebaktian. Jadi Anda perlu dengarkan seri khotbahnya. Anda perlu beli di bawah. Itu investasi, bukan cuma uang yang Anda keluarkan untuk beli. Waktu yang Anda berikan untuk mendengarkan itu investasi ilahi. Tak akan kembali sia-sia. Hari-hari ini gereja-gereja di mana-mana jarang membicarakan cinta. Lebih banyak bicara tentang bagaimana mendapat sesuatu dari Tuhan Yesus. Justru lewat pengajaran kitab Ester, kita diajar bagaimana memenangkan hatinya. Bukan bermotivasi terima sesuatu dari tangannya. Kalau Anda bisa memperoleh berkat dari seri pengajaran ini, hidup Anda pasti mengalami revolusi. Jikalau hubungan Anda dengan Tuhan mengalami terobosan, hubungan Anda dengan keluarga pasti akan beda. Hubungan Anda dengan relasi kerja, bahkan pelayanan, pasti mengalami terobosan. Amin. Kenapa saya tidak buat free? Karena mari kita tidak selalu minta segala sesuatu tanpa biaya. Pekerjaan Yesus di kayu salib diberikan cuma-cuma. Itu lebih dari cukup, saudara. Saya punya komitmen di hidup ini tidak mudah menerima sesuatu tanpa biaya. Atau tidak mau memberi sesuatu kepada Tuhan yang tidak harus saya bayar harganya. Saya ingin Anda menghargai hanya yang serius yang akan memperoleh pewahyuan. Itulah mengapa ketika Anda bolak-balik kitab Ester, Anda seolah-olah gak dapat apa-apa. Baru Anda datang kebaktian dengan hati yang siap. Ketika khotbah Anda mendapatkan nuggets, mendapatkan pewahyuan yang dibukakan oleh Roh Kudus. Kenapa begitu? Kenapa ketika Anda buka Alkitab di kitab Ester pertama kali Anda tidak memperoleh banyak? Karena Allah mau Anda lihat lagi. Allah mau Anda baca lagi. Buka lagi kitab Ester, bolak-balik halamannya. Sebab lemak diberikan hanya kepada mereka yang sungguh-sungguh lapar. Air yang paling jernih dari sorga, mana dari atas, disimpan hanya bagi mereka yang haus dan minta. Itulah sebabnya saya mendorong Anda untuk memperoleh di bawah. Anda dengarkan, dan saya yakin Anda pasti akan mengalami pengalaman yang indah dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, kebaktian berikutnya kalau Anda mau datang silakan juga. Be my guest. Kebaktian 3 dan 4 saya akan sampaikan
firman-firman yang tidak saya sampaikan kebaktian sebelumnya. Kita lihat langsung ke Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Seperti sinetron yang tiba-tiba lompat beberapa episode. Nggak apa-apa, saya anggap Anda sudah baca 10 pasal. Detik ini Anda sudah tahu setiap ayat-ayat yang kita akan cover hari ini. Kita lihat penetapan Hari Raya Purim ayat 20. Siap-siap saya berhenti di ayat manapun juga untuk menjelaskan pewahyuan-pewahyuan yang atau rema-rema yang akan saya terima dan teruskan kepada Anda. Maka Mordekai menuliskan peristiwa itu. Peristiwa apa? Mau tahu? Dengarkan khotbah sebelumnya. Lalu mengirimkan surat-surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasiweros, baik yang dekat, baik yang jauh, untuk mewajibkan mereka. Katakan mewajibkan mereka. Katakan dengan keras, mewajibkan mereka. Untuk mewajibkan mereka supaya tiap-tiap tahun mereka merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan Adar. Saya berhenti di ayat 21, saya jelaskan. Tahukah saudara bahwa di perjanjian baru hari ini kewajiban kita cuma satu, yaitu merayakan kemenangannya. Harusnya saat teduh tidak menjadi beban, karena itu bukan kewajiban seperti yang dipikir oleh orang. Aku harus saat teduh, kalau nggak saat teduh Tuhan marah. Dangkal sekali pikiran kita, dan sangat-sangat rendah sekali motivasi hati kita kalau kita berkata begitu. Tahukah setiap ibadah, setiap saat teduh, setiap perjumpaan pribadi dengan Allah, setiap kali masuk hadirat Yesus, setiap kali bersekutu dengan Roh Kudus, it's a joyful thing. Adalah suatu perkara sukacita, menggembirakan, bahagia, seolah-olah dapat lotre. Bukan karena berkat yang akan kita terima, karena kewajiban kita cuma tinggal satu, merayakan kemenangan. Pada ayat 21, orang Yahudi diberi sebuah peraturan, itu disahkan dengan cincin raja, bahwa hari ke-14 di luar Puri Susan mereka sudah merayakan pada hari ke-14 kemenangan. Karena hari yang ke-13 musuh mereka sudah dibantai semua. Tetapi di benteng Susan, di ibu kota, di Jakartanya, di Mabesnya, mereka perlu satu hari lagi karena terlalu banyak intrik di dalamnya. Mereka perlu satu hari lagi, 24 jam, 1 kali 24 jam untuk tuntaskan PR mereka. Mereka terulur di dalam benteng Susan. Mereka baru bisa merayakannya pada waktu hari ke-15. Dan orang Yahudi menetapkan hingga hari ini, hari 14 dan 15 adalah perayaan Purim. Yang lalu saya ke Israel, saya melihat orang-orang berpakaian kostum-kostum seperti Halloween tapi tidak menakutkan. Kostum-kostumnya lucu-lucu, unik-unik. Saya tanya, ini ada hari raya apa? Ini hari raya Purim, memperingati kemenangan orang Yahudi atas musuhnya di dalam zaman Ester dan Mordekai. Oh iya, mereka 2 hari, hari ke-14, 15 merayakan. Hari ke-14 mereka yang di luar benteng Susan. Karena di daerah musuh-musuh politiknya lebih sedikit. Tetapi semua mastermind kejahatan atau yang merekayasa rencana memusnahkan orang Yahudi, semuanya ngumpulnya di dalam benteng Susan. Mabesnya itu perlu lebih lama untuk bisa clearance, untuk bisa membersihkan, untuk bisa menangkap semua Hitler-Hitlernya. Tapi sejak hari itu dibuat peraturan. Begini loh, gak usah dibuat peraturan aja, semua mau merayakannya. Semua orang senang. Tapi kadang-kadang karena kita sudah lama jadi orang Kristen, kita jadikan kebaktian sebagai keharusan. Anda tahu tadi Anda setir mobil ke sini atau naik taksi atau dijemput kawan datang kemari? Anda datang ke sini ini tujuannya bukan untuk tunjukkan wajah, untuk cek log di sorga. Anda tahu Anda datang ke sini diundang ke perayaan raja untuk merayakan kemenangannya, untuk sepakat dengan dia. Anggaplah setiap saat teduh, setiap mesbah keluarga, setiap kali kita ibadah, CG termasuk pada hari Selasa, adalah kesempatan untuk merayakan kemenangan Kristus. Sudah tinggal sedikit PR kita ketika Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Sudah gak banyak yang harus kita selesaikan. Tugas kita cuma merayakan. Istilahnya merayakan berkat.
Kita datang berkata, thank you Tuhan, aku diberkati. Tetapi gak cuman itu saja. Bahkan ketika kita susah, dirudung masalah, Belanda sudah gak jauh, sebentar lagi kita dieksekusi, besok anak kita harus berhenti sekolah, kita tidak bisa biayai lagi dia sekolah di luar negeri, harus ditarik kembali karena gak kuat dengan kurs dolar Australia. Besok bayar tagihan gak tahu dari mana. Saya ajarkan di kebaktian sebelumnya, jangan lihat tanggal, pandang janji. Tanggal 13 itu mereka harus dieksekusi, orang Yahudi harus mati. Itu tanggal apes. Tetapi pandang Tuhan yang bisa memutarbalikkan keadaan. Kalau Yesus bilang sudah selesai, apapun yang Anda alami belum selesai, sudah diselesaikan. Anda harus bisa lihat dengan iman, itu sudah selesai. Anda tinggal merayakan. Mujizat datang bukan karena kita hebat. Mujizat datang karena kita sepakat. Kita datang pada Tuhan ketika kita diberkati, kita nyanyi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Kalau Anda lagi gembira, menyanyilah dengan orang yang senang. Kalau Anda baru dapat berkat, biasanya nyanyinya lagunya begini kalau datang ke gereja. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Ini orang lagi dirundung romantis sama Tuhan karena senang. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Wow, aku baru naik gaji Tuhan kemarin. Senang sekali. Berkat-Mu yang telah ku terima. Gak cuman sempat, saya gubah sedikit. Selalu membuatku terpesona. Kemarin waktu saya terima promosi memang sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan. Mamaku sembuh Tuhan dari kankernya, clear. Itu yang Kau sediakan bagiku. Yang bisa nyanyi bantu saya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali lagi yuk. Lagi asik nih, gak apa-apa, berpacu dalam melodi. Sekali lagi. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Tapi ketika orang masuk hadirat Tuhan, gak semua dalam keadaan senang kan? Kan masih ada banyak yang sedang mengalami pergumulan. Apakah kita yang mengalami seperti itu diperkecualikan? Tidak perlu merayakan kemenangan? Lalu di mana tempat iman di hidup kita? Iman itu kan percaya sebelum melihat. Berarti kita tidak dikecualikan. Kita juga mendapatkan hukum yang enak, kuk yang kupasang ringan. Kita tetap harus merayakan. Kalau kita gak bisa rayakan berkat, rayakanlah berkat terselubung. Ketika masalah masih merudung, pakai imanmu memuji Tuhan. Waktu masuk hadirat Tuhan, baik saat teduh mesbah keluarga, doa suami istri dengan air mata, atau masuk ke gereja, atau pada waktu kelompok kecil di hari Selasa. Anda masuk dengan iman. Aku gak bisa merayakan berkat-Mu Tuhan, karena memang aku belum melihatnya. Tapi aku dengan iman berkata, aku merayakan kemenangan itu sekarang. Dengan air mata yang aku merayakan berkat yang terselubung. Maka lagunya bukan siapakah aku ini Tuhan, tetapi yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya. Pokoknya gua tahu, yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Supaya lebih mantap, mulai dari awal. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ini bagi orang yang jiwanya merana. Ku harapkan yang terbaik terjadi
di dalamku. Katakan dengan iman, yang ku tahu Dia sedia, Dia kerjakan seturut firman-Nya. Aku rayakan kemenangan, pokoknya sudah selesai, aku yakin. Bagi kemuliaan-Nya, ini yang aku yakin. Yang ku yakin, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang penting jangan nyanyi ini. Aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, lalu lanjutkan sendiri. You and I are obliged. Anda dan saya diharuskan oleh sorga untuk merayakan kemenangan. Baik waktu kita sedang dalam posisi kalah. Itu kewajiban kita. Dan ada cincin top raja di sana. Jadi itu bukan optional. Bersyukur dalam segala keadaan adalah perintah. Dan perintah seperti itu ringan dan enak, bukan? Lebih ringan menangis dengan iman, memilih sukacita daripada menangis karena frustrasi dan tak ada solusi. Tuhan tidak memanggil kita untuk stres. Tuhan memanggil kita untuk memakai stres kita sebagai alasan untuk mempersembahkan korban pujian. Saya mau beritahu kepada Anda, itulah jalan caranya menjadi favorit raja. Buat raja kesengsem. Ketika diberkati datang berkata, siapakah aku ini? Tetapi ketika dirudung masalah datang dan berkata, aku merayakan kemenangan yang masih terselubung. Aku terima sekarang sebelum terjadi. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pewahyuan. Kenapa saya gak bisa lihat ini sebelumnya waktu saya baca kitab Ester? Ya, karena menunggu sampai hati kita siap, Tuhan baru membukakan satu lagi, menyingkapkan. Oh, ternyata hari 14 dan 15 itu ada artinya. Nah, saya ajak lihat sedikit di pasal 9 ayat 1. Dalam bulan yang ke-12, pasal 9 ayat 1, lompat sedikit ya, saya mau Anda lihat. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, katakan hari yang ke-13. Ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan pada hari, musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi. Terjadilah sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci mereka. Kalau hari 14 dan 15 mereka merayakan kemenangan, hari 13 adalah hari apes mereka. Saudara tahu nggak? Mereka pada hari itu the enemies are closing in. Musuh-musuh sudah berada di ambang pintu. Tetapi Anda harus tahu, kalau sekarang kita sudah belajar memikat hatinya, mari kita mengenal tangannya. Seperti majikan, seperti hamba-hamba laki-laki melihat majikan prianya, tangan majikan prianya, seperti hamba perempuan melihat tangan majikan wanitanya. Kita harus mengenali tangan Tuhan yang memegang kita. Tangannya Dia untuk Tuhan membuat hari 13 menjadi hari 31, hari apes menjadi hari gajian. Itu semudah membalikkan telapak tangan. Pada hari 13 seharusnya mereka dieksekusi, musuh Israel justru disembelih. Saya sampaikan di kebaktian pertama tadi, tidak tanggung-tanggung lagi. Tuhan itu tidak pernah maha kebetulan. Dia itu selalu maha perencanaan. Pada hari 13, hari mereka mati jadi hari hoki. Hari mereka hoki. Di benteng Susan, tempat dakwah disahkan dan dikeluarkan. Di sanalah pembantaian terbesar musuh-musuh yang meluluskan dakwah itu. Di tempat di mana mereka paling disakiti, di situ Tuhan paling muliakan. Mau tahu di mana janji Allah akan digenapi? Di mana engkau diperlakukan tidak adil, tetapi memilih tetap taat dan bersyukur. Dan Tuhan pilih satu tempat, tidak yang lain. Di benteng Susan terjadi pemutarbalikan ilahi. Seolah-olah Tuhan mau bilang gini loh, 13 kujadikan 31. Yang apes di benteng Susan menjadi penguasa. Yang penguasa jadi yang apes. Boom! Dalam satu hari. Saya ngomong-ngomong soal tangan ya. Saya mendapat sebuah mimpi sebelum hari Jumat kemarin waktu saya khotbah di malam kesembuhan batin. Kambing hitam dan domba putih.
Khotbah tidak bisa diulangi, sebab saya khotbah tidak pakai catatan. Anda bisa dengarkan sendiri nanti. Saya mendapat mimpi hari Kamis pagi sebelum saya bangun tidur. Saya melihat diri saya sendiri sedang tumpang tangan kepada jemaat untuk mengawali tahun 2013. Saya tumpang tangan itu satu-satu, makanya itu cuma mimpi, karena tidak mungkin satu-satu saya tumpangi tangan jemaat segini banyak. Waktu saya tumpangi tiba-tiba dari sebelah sisi sana seperti ada kamera di mimpi saya itu di zoom ke tangan saya membentuk begini. Coba permisi bisa service manajernya, sorry saya uyel-uyel rambutnya ke sini sedikit. Ya, saya berdoa itu begini, tumpang tangan itu di zoom, tangan saya bentuknya gini loh. Iyalah, kepalanya kan begini bentuknya, jadi ada lingkaran bumi. Jadi saya begitu kan. Lalu di zoom, ketika di zoom itulah saya lihat tangan saya tiba-tiba berubah jadi kata Ibrani. Terima kasih. Jadi kata Ibrani. Nah, Anda harus tahu bahwa waktu saya sekolah Alkitab saya tidak ambil bahasa Ibrani. Jadi saya nggak tahu, saya konfirmasi dengan Pak Samuel Handoko. Pak Sam, kata berkat atau kasih karunia tersebut apakah bentuknya kayak tangan, tumpang tangan dengan agak melengkung seperti ini? Lalu Pak Sam tunjukkan saya lewat kirimkan kepada saya gambarnya yang sekarang saya sediakan di sini. Ini kata berkat. Anda bisa lihat melengkung tangan tadi. Barakah atau pengucapannya beraukau artinya berkat. Betul ya? Beraukau bukan caukau loh ya. Itu lain lagi kalau dalam bahasa Chinese. Ya, beraukau, barakah. Saya ngelihat tangan saya bentuknya kayak gitu loh. Yang begini loh. Tuhan mau ngomong apa? Matikan. Saya nggak tahu bahasa Ibrani. Pak Sam bilang betul sekali. Lalu Pak Sam berkata seperti ini. Wah, senang ya bisa diajari Tuhan langsung. Lalu saya bercanda membalas kembali lewat BBM. Ya Pak Sam, karena kebetulan Tuhan saya orang Yahudi. Pak Sam langsung nggak mau kalah berkata sama. Betul ya Pak Sam begini ya. Mau tahu nggak Tuhan mau ngomong apa sama saya? Beritahu sama umatku. Tanganku itu untuk mengembalik keadaanmu semudah saya untuk Tuhan membalik keadaanmu semudah membalikkan tangan. Coba balikkan tangan Anda 1, 2, 3. Gampang nggak? Balikkan lagi, balik lagi, terus kayak tarian Bali. Gampang kan? Semudah membalikkan tangan seperti ini. Tuhan membalikkan keadaanmu. I am able, tell them. Beritahu sama mereka, aku bisa, aku sanggup. Tapi aku menunggu engkau taat dalam satu ini. Kewajibanmu merayakan kemenanganku. Hargai putraku yang susah-susah beli di kayu salib dan berkata sudah selesai. Jangan bertindak seolah-olah belum selesai. Dan masuk ke hadiratku dengan kekecewaan hati. Don't do that. Kalau kita mau menggerakkan tangannya, gerakkan hatinya dulu. Dan Allah baru tergerak ketika kita melihat bahwa kita sepakat dengan dia. Kalau aku belum diberkati, aku anggap ini berkat terselubung. I give you praise. Aku memberimu pujian ya Tuhan. Dan Tuhan punya tangan akan turun berkah dan memberkatimu, memutar balik keadaanmu. Tahukah Anda? Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Puji Tuhan. Anda diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Anda yang di sini kalau ada pengusaha yang di bidang emas. Saya tergerak tadi ini waktu saya berdoa untuk salah satu jemaat yang kontak saya, anaknya lagi sakit panas tinggi. Saya lagi baca Esther sebelum naik sini, saya baca lagi. Jadi Anda baca sekali, saya baca 10 kali untuk Anda. Supaya 1 kali saya baca untuk diri saya, 9 kali untuk saya dapatkan firman, untuk saya bagikan ke Anda. Lalu saya baca lagi. Tiba-tiba masuk ini SMS atau BBM message dan berkata pada saya, anak saya panas, tinggi. Pas saya lagi baca tentang bagian hari ke-14, hari 15 dan hari 13, hari apes berubah, mutar balik seperti itu. Saya berkata, ya Tuhan, buat dia punya panas yang 40 derajat itu turun seketika. Saya doa, saya sampaikan, saya lewat BBM saya beritahu dalam nama Yesus, anakmu sekarang baik. Puji Tuhan, dari 40 derajat Celcius menjadi minus 40 derajat Celcius. Itulah dingin, enggak begitu. Tapi panasnya langsung menurun. Lalu Roh Kudus juga bicara, beritahu sama jemaatku, apapun pergumulan mereka,
Apabila mereka beli sesuatu terlalu mahal, susah dijual. Minta sama aku. Mulai belajar praktekkan imannya Yosua. Tapi bukan untuk dirimu. Saya paling suka praktekkan iman dan doa untuk orang lain. Karena kalau doa melulu untuk diri sendiri, lama-lama jadi rutinitas dan boring dan membosankan. Saya praktekkan iman Yosua, menahan matahari di tempatnya 24 jam. Saya berdoa bagi Anda yang perusahaan, tiba-tiba saya diingatkan Tuhan, ada orang-orang yang usahanya emas. Mungkin beli tinggi, susah jual. Apalagi emas sekarang turun terus, diprediksi juga akan turun. Tapi berkali-kali prediksi dunia kan berbeda, kan salah. Saya doakan deh, minggu depan ini ada satu hari Tuhan ubah, cepat naik, cepat jual ya. Lihat kata-kata saya, minggu depan kalau sampai boom naik cuma satu hari, cepet-cepet ingat wajah saya, jual. Supaya Anda keluar dari hutang langsung. Amin. Saya enggak tahu, saya enggak berkata inilah firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Enggak. Saya mencoba iman saya. Oke, kita sama-sama minggu depan saya doa ada satu hari. Semoga Senin sampai Rabu depan akan melonjak tinggi, cepat lepas supaya impas. Dan demikian pula seperti anak yang sakit tadi tiba-tiba berubah menjadi baik. Terpujilah nama Tuhan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia punya tangan lebih dari segalanya. Amin. Praise the Lord. Kita lanjutkan sekarang ayat berikutnya, ayat 22. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Coba ulurkan tanganmu. Ulurkan tangan Anda. Duka cita berubah menjadi sukacita. Ganti. Duka cita berubah menjadi sukacita. Tuhan bisa lakukan itu untuk Anda. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Duka cita mereka berubah menjadi sukacita dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Itu yang dialami oleh orang Yahudi di benteng Susan. Dan supaya menjadikan hari-hari itu dari hari kematian jadi hari perjamuan dan sukacita. Dan bahkan hari untuk antar mengantar makanan. Harusnya antar mengantar mayat. Jadi antar mengantar makanan. Dan dari seperti kata Pak Sam, yang berhutang jadi yang memberi piutang. Dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Wow, God is able. Tuhan mampu. Ayat 23. Maka orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah dimulai mereka melakukannya. Dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Maksudnya menjadi undang-undang. Bersyukur itu undang-undang. Katakan bersyukur itu undang-undang. Katakan memuji Tuhan itu undang-undang. Karena itu sekalipun kita susah, tetap memuji Tuhan. Karena itu undang-undang. Ayat 24. Sesungguhnya Haman bin Hamedatha, orang Agag, seteru semua orang Yahudi itu telah merancangkan hendak membinasakan orang Yahudi. Dan dia pun telah membuang pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Akan tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, maka dititahkannya dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu dibalikkan ke atas kepalanya. Ulurkan tangan lagi. Dibalikkan gimana caranya? Iya, dibalikkan ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya disulakan pada tiang yang sudah ada tertulis nama Mordekai di sana. Dari orang yang harusnya disulakan menjadi orang yang menyulakan. Saudara, yang menarik perhatian saya adalah ayat 24. Haman untuk memusnahkan orang Yahudi harus membuang pur atau undian. Berarti setan punya wewenang dalam hidupan orang percaya terbatas. Bahkan untuk menjamah kita pun dia masih perlu tanya Tuhan. Dia perlu lempar undian. Jadi jangan pernah waktu kita dicobai merasa ini sudah kiamat. Allah masih pegang kendali. Kalau ada dosa, harusnya loh ya, kalau kita dalam masalah, yang pertama kita selesaikan bukan masalah kita. Tetapi introspeksi diri, adakah sesuatu yang mendukakan hati Allah? Itu selesaikan dulu karena itu benih. Kalau benihnya sempurna, buahnya nanti akan baik. Jadi, tidak ada masalah. Kalau kita ngalami masalah, jangan panik. Lihat dulu posisi kita hari ini, apakah kita favorit raja atau mendukakan hatinya. Kalau mendukakan hatinya, kita cepat menghampiri dia dengan roh pertobatan. Berbalik 180 derajat, seperti Daud dalam kasus Batsheba, ketika dia akhirnya didisiplin oleh Allah, terusir keluar dari istana maupun kota kesayangannya Yerusalem. Tapi Daud sesudah bertobat, dia tidak menoleh lagi.
Dia sungguh-sungguh dengan segenap hati mengikuti Allahnya sekalipun melalui disiplinnya. Sebab Daud percaya sebagai favorit raja, favorit Tuhannya, sekalipun dia disiplin, kalau posisinya berkenan, dia pasti akan keluar. Dan Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan nanti. Jadi kalau ada masalah, Anda jangan kalap dulu. Selesaikan ini itu. Bersujud, berlutut di hadapannya dan berkata, ini aku Tuhan. Ujilah aku, lihatlah apakah ada jalanku yang serong. Kalau gak ada, gak usah cari-cari, nanti terdakwa. Kalau gak ada, tinggallah tenang dan percaya bahwa Allah akan membawa Anda keluar dari masalah itu. Amin. Sebab semua masalah yang kita alami, pencobaan gak akan melebihi kekuatan kita. Lucifer pun untuk jamah satu rambut kita jatuh ke tanah, gak usah rambut kepala, bulu tangan aja, dia harus lemparkan undian atau pur. Dan Tuhan itu punya selera humor yang sangat tinggi. Kalau bicara soal humor, gak ada yang melampaui Tuhan Yesus. Dia punya selera humor itu maha tinggi. Dari semua, waktu Haman melemparkan pur, Tuhan, jari kelingking Tuhan menjamah undian itu. Entah dalam bentuk apa pur itu, undian itu, dadu kek atau apa. Dia pegang ting, berhenti di angka 13. Seolah-olah Tuhan ingin mengece si jahat. Mari kita buktikan. Tuhan seolah-olah ingin menantang tradisi manusia. Di kebaktian pertama saya cerita sedikit dulu. Saya pernah waktu di Hong Kong naik sebuah tower di mana banyak perkantoran. Kenapa tidak ada level 13? Karena sampai sekarang masih ada orang punya superstisi bahwa 13 itu angker, apes. Ada hotel tertentu yang sampai sekarang gak ada kamar 13. Lah kalau orang datang kan gak bisa pilih kamarnya. Kalau dia walk-in apalagi lalu dikasih kamar. Anda punya kamar ya 13. Apalagi kemarin lihat film Sundel Bolong. Tuhan malah justru buktikan di kamar 13 itu engkau akan bersekutu dengan dia. Saya pernah loh ditaruh di sebuah kamar yang katanya notabene itu kamar ada penunggunya. Saya bilang kalau memang ada penunggunya suruh dia keluar dulu. Besok boleh tunggu lagi, aku di sana soal. Saya pernah dimasukkan kamar yang dikatakan itu dulu pernah terjadi pembunuhan. Saya pernah tinggal di satu rumah yang katanya pemiliknya dulu itu di sana gantung diri. Bukan menantang loh ya. Kalau saya datang masuk ke hotel, mana tempat yang dulu ada orang dibunuh, cari perkara. Tetapi kalau kita memang dapat bagian itu, terimalah apa adanya. Sebab pur kita selalu jatuh di tempat yang hijau. Karena Tuhan beserta. Katakan amin. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu pakai kelingkingnya dijamah dadunya ke angka 13. Dia ingin merevolusi tradisi manusia. Dia seolah-olah ingin membuktikan yang dianggap oleh dunia apes. Justru akan kujadikan kasus kemenangan yang baru. Justru Tuhan itu senang dan hobi membuktikan dunia salah. Dan menyatakan kita benar. Makanya di Yesaya dikatakan, ia yang telah menyatakan aku benar sudah dekat. Siapa yang bisa membuktikan aku salah? Luar biasa. Saya ingin Anda untuk melihat tentang pur ini. Tentang bagaimana Lucifer pun tidak berhak atas kita. Kalau Tuhan izinkan dia menggocok kita untuk waktu sementara, itu untuk melatih iman kita. Untuk melatih kita memuji Tuhan dan bersyukur. Saya ajak kita melihat Mazmur 16. Di layar aja, gak usah dibuka di Alkitab. Mazmur 16. Ayat 5 dan 6. Nyalain. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. First thing first, itu yang pertama. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik-baik, gak cuman baik tapi dekat, gak cuman dekat, berkenan, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Amin. Ini istilahnya kasih karunia itu begitu rupa salah beli pun jadi barang rebutan. Salah jual ternyata hoki karena nanti akan terjadi krisis. Seorang pun tak bisa menjual lagi. Ini bukan gober bebek yang serba untung. Keuntungan dalam Tuhan adalah kesengajaan sorga. Tidak pernah karena kebetulan. Sebab Tuhan sejak mati di kayu salib telah menghapus namanya kebetulan dari kamus orang benar. Everything is his finished work. Because of his finished work. Semua karena
pekerjaan yang sudah selesai. Semua itu hasil dibeli. Gak ada satupun yang Anda dan saya nikmati. Itu datang sendiri. Itu semua karena Yesus beli. Dikirim oleh hamba-hambanya ke depan pintu Anda. None is free. It's bought at a price. Dibeli dengan sebuah harga. Karena itu ayat tadi yang kita baca di Mazmur 16 adalah ayat yang mahal. Aku bertanggung jawab atas hidupmu. Tugasmu hanyalah selalu sepakat dengan aku merayakan kemenanganku. Rayakan kemenangan putraku, kata Bapa. Dan hiduplah serupa dengan dia. Karena engkau melekat padaku, aku meluputkanmu. Maka hidupmu akan menjadi tanggung jawab pribadiku, kata Tuhan. Aku akan menjadi butlermu. Aku akan menjadi pelayanmu, kata Tuhan yang membasuh kaki murid-muridnya. Mulai hari ini, apapun yang setan minta, sekalipun dia mengklaim hari 13 dalam hidupmu sebagai hari kematianmu, aku akan jadikan itu hari kemenanganmu. Justru Allah akan membuktikan bahwa setiap orang yang menuduh kita akan dibuktikan salah. Setiap orang yang meremehkan kita, setiap orang yang menghina kita, surga mencari antagonis untuk membuat sebuah cerita indah antara Allah dan permaisurinya. Sebuah cerita tanpa antagonis tidak akan indah, bukan? Betul atau enggak? Snow White pun ada nenek sihirnya. Semua Shrek pun ada antagonisnya sekalipun pendek. Akhirnya berakhir di perut naga. Semua cerita, semua dongeng pasti ada antagonisnya. Cerita sorga juga sama. Dia ingin membuat sebuah cerita atas hidupmu. Sorga mencari antagonis. Yaitu setiap orang yang menghinamu. Setiap orang yang memperlakukanmu tidak adil. Kau jangan benci. Ketika engkau membenci mereka, engkau membenci Tuhan. Karena Tuhan mengajar kita mengasihi. Jangan kutuki, berkati. Karena ketika Anda berkati orang, itu bukan karena Anda sanggup. Karena Anda mengakui status Anda, I'm a blessed man. Nothing. Kalau Anda adalah sumber air tawar, keluar air tawar, gak mungkin air asin. Kalau Anda adalah lautan, Anda pasti keluar air asin, gak mungkin air tawar. Kalau Anda seorang diberkati, Anda gak akan pernah mengutuki. Anda lakukan itu untuk dirimu. To prove who you are in Christ. Siapa dirimu di hadapan Tuhan. Berkati saja. Tenanglah. Orang-orang yang sekarang memperlakukan Anda, merugikan Anda, menipu Anda, menuding Anda, mentertawakan Anda, mencemooh Anda, itu mereka berguna di hidup Anda. Sebab Allah mencari tokoh antagonis. Suatu hari membuat sebuah cerita. Karena cemoohan mereka, semua orang jadi tambah tahu bahwa Allah menyertaimu. Tanpa mereka, gak jadi hebat cerita Anda. Ketika orang berkata, orang seperti ini mana bisa lulus sekolah? Masuk sekolah luar biasa aja sudah bagus. Tiba-tiba ketika Anda cum laude, orang akan ingat ada seseorang pernah dulu mengejek dan berkata orang ini gak bisa lulus. Bagus kan ceritanya kan? Allah dimuliakan kan? Allah sedang mencari antagonis untuk cerita anak-anaknya. Jangan sampai Andalah tokoh antagonisnya. Don't mess. Jangan bermacam-macam dengan orang yang punya dan mengandung perkenanan Allah. Sebuah tanah yang mengandung batu bara menjadi perebutan sini sana. Sebuah air yang penuh mineral bisa menjadi ahava di Israel. Orang yang mengandung mineral yang tinggi, mineral surga yang tinggi, perkenanan Allah. Don't touch him or her. Because when you do, you will be enrolled as the next antagonist in his life. Ketika engkau menjamah, engkau langsung direkrut jadi antagonis di dalam ceritanya. Dan dia akan menjadi bahan kemuliaan sampai dia mati pun menjadi kesaksian hidup. Ibrani 11 ayat 1. Anda selamanya akan jadi bahan tertawaan turun-temurun. Seperti orang Amalek, Haman, anak Agag. Sekarang kita mengerti kan? Sumber keberhasilan kita terletak pada benih itu sendiri. Hubungan kita dengan Kristus. Bukan karena kita hebat. Semua itu akan terjadi karena kasih karunia penyertaan Allah. Bukan karena usaha kita. Multiplikasi akan terjadi begini. Bukan seperti yang kita pikirkan. Amin. Anda belajar sesuatu? Anda belajar sesuatu? Ya? Kita lanjutkan. Ayat 26. Oleh sebab itulah hari-hari itu disebut Purim. Menurut kata Pur. Oleh sebab itu jugalah yakni karena seluruh isi surat ini dan karena apa yang dilihat mereka mengenai hal itu dan apa yang dialami mereka. Orang Yahudi menerima sebagai kewajiban. Sekali lagi kewajiban. Dan sebagai ketetapan bagi dirinya sendiri. Ketetapan bagi diri sendiri. Bahkan bagi keturunannya.
Dan bagi sekalian orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan melampaui merayakan kedua hari itu tiap-tiap tahun, menurut yang dituliskan tentang itu, dan ada waktu yang ditentukan. Hari 14 dan 15 dalam kehidupan orang Kristen perjanjian baru bukan hari Minggu atau hari tertentu atau kenaikan Isa Al-Masih, bukan. Tapi setiap hari. Hari 14-15 adalah setiap hari di kehidupan orang Kristen perjanjian baru. Jadikan gaya hidup memuji Tuhan. Jangan keluar kata-kata negatif pesimis. Jangan keluar kata-kata keluhan. Saya sampaikan di kebaktian pertama, bahwa iman itu pertama-tama dirasakan lewat perkataan. Di kitab Korintus juga dikatakan, Paulus berkata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Itulah rahasia kenapa Paulus diberkati oleh Allah. Kenapa selalu diputar balik keadaannya ketika dia dipenjara suatu hari di Filipi. Sedang dibelenggu tangan dan kaki. Dia memuji. Apa yang terjadi? Yang memenjara dia justru akhirnya dipenjara oleh Paulus. Ditawan di dalam kasih Kristus. Yang memenjarakan dia, yang menahan dia justru ditahan sama Paulus. Tahan. Lihat ya, kata tahan itu luar biasa. Tadinya kan Paulus tahanan. Diputar balik gini aja loh, karena seseorang memuji. Akhirnya Paulus menjadikan orang itu tahanan. Ketika dia mau bunuh diri, ambil pisau, tusukkan ke perutnya. Paulus berkata di Kisah Rasul 16, tahan. Luar biasa ya. Yang nahan dia sekarang ditahan sama dia. Tahan, jangan apa-apakan dirimu. Kami semua di sini. Sampai jam 3 pagi, Paulus dibersihkan luka-lukanya, diobati. Lalu Paulus membaptis mereka satu keluarga. Dari napi jadi pendetanya. Rahasianya di mana? Kata-kata. Saya ceritakan tadi, yang namanya iman itu tidak tentu selalu mengklaim sesuatu. Iman itu tidak begini loh, aku mau BMW. Masukkan BMW di dalam hatiku dulu. BMW, ting, keluar, BMW warga. That's not faith. Faith, iman tidak selalu mengklaim sesuatu. Iman itu alasnya adalah Kristus. Iman itu bangunannya adalah hubungan dengan Kristus. Ayub itu imannya luar biasa. Ketika anaknya mati semua, hartanya hangus dicuri oleh iblis, oleh setan. Ketika istrinya sendiri menghasutnya, kutuk Allahmu, lalu mati, dia berkata, tidak, terpujilah nama Tuhan. Dia memberi, dia mengambil, terpujilah nama Allahku. Dia gak mengklaim anaknya kembali. Dia gak mengklaim karena mungkin dia gak kuat sampai ke sana. Bisa survive atau bertahan saja sudah lumayan. Tetapi lihat kata-katanya. Dia punya iman itu, pengakuan imannya dia itu berhubungan dengan karakter Allahnya yang tidak pernah berubah dan mulia. Tidak ada kejahatan maupun bayangan padanya. Kalau Anda mau Yeremia 29 ayat 1 digenapi. Aku tahu rancangan apa yang ada padaku tentang engkau. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan memberimu masa depan penuh pengharapan. Dimulai dari mulut kita dulu. Mulut kita apapun terjadi harus mengucapkan pengharapan. Kalau iman tidak ada pengharapan, tidak boleh pergi. Dalam keadaan begini Tuhan, aku tidak tahu bagaimana beriman. Tidak apa-apa kata sorga. Dalam keadaan seperti ini aku tidak tahu mau klaim apa. Buka Alkitab juga tidak tahu di mana yang untuk aku. Tidak apa-apa. Yang ku tahu, Anda bisa nyanyi kan? Lagu ini sudah diciptakan. Anda tinggal repeat aja. Kau kerjakan, dia kerjakan seturut firman-Nya, pengharapan Tuhan. Bagi kemuliaannya, sambil nangis kalau perlu. Yang ku yakin, dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Penuh pengharapan. Penuh pengharapan. Tidak tentu iman itu mengklaim sesuatu. Ini yang disebut, saudara-saudara, inilah yang disebut iman. Dalam keadaan apapun juga memuji Tuhan. Kita bisa diputar balik oleh Tuhan. Ayat 27, ayat berapa sekarang? 28. Dan bahwa hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di dalam tiap-tiap angkatan, di dalam tiap-tiap kaum, di tiap-tiap daerah, di tiap-tiap kota. Sehingga hari-hari Purim itu tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Ayat 28, saya punya sebuah rema yang sangat-sangat memberkati hidup saya. Di tiap angkatan, tiap kaum, tiap daerah, kata tiap-tiap itu muncul terus.
kasih karuniaku cukup dalam tiap keadaanmu. Kau selalu punya alasan memuji. Kalau engkau tidak punya alasan memuji atas sebuah kejadian, pujilah karakterku. Kata Tuhan, aku tak pernah berubah. Pengharapan tak harus cerai di mulutmu. Saya mau bicara sedikit tentang pengharapan nih. Kalau Anda kehilangan pengharapan, buyarlah hidup Anda. Disitulah orang ambil tali, duduk sendiri, ambil tali bunuh diri. Frustrasi, depresi. Anda tahu di Ibrani, saya sedikit melenceng ya, sedikit aja. Ibrani berkata, iman adalah dasar dari, ulang lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita, Inggrisnya, faith is the substance of things hoped for. Anda mau tahu substance itu apa? Anda kalau jalan di tengah hari, jangan tengah hari persis karena bayangan Anda persis pada Anda. Tapi ketika sebelum atau sesudahnya, Anda akan lihat bayangan Anda baik di barat maupun di timur, Anda lihat. Itu bayangan Anda. Substance-nya apa? Andalah substance-nya. Andalah substance-nya. Faith is the substance of things hoped for. If you have no hope, you can't have faith. Kalau Anda tidak punya pengharapan, Anda tidak bisa beriman. There will be no substance in your life. Tidak akan ada wujud penyertaan Allah dalam hidup. Itulah Ayub berkata, aku tidak boleh WO, tidak boleh di sini gugur. Dia berkata, Tuhan memberi, Tuhan mengambil, aku tidak tahu mau ngomong apa lagi, terpujilah nama Tuhan. Dia buka cek kosong, untuk suatu hari Tuhan bela dia. Tapi kalau dia hujat Tuhan, maka bayangannya pun lenyap. Tak akan ada substance lagi. Itulah sebabnya kata-kata pengharapan harus terus muncul. Kalau Anda tidak bisa menyanyi dengan orang yang bergembira, melompat-lompat, gak apa-apa. Kalau perlu menangis, tapi jangan izinkan mulutmu dan mulutku mencerai pengharapan. Mordekai dan Esther dan orang Yahudi menang karena mereka berpegang teguh pada pengharapan. Kata Alkitab, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita diselamatkan oleh pengharapan. Pengharapan itulah seperti sau yang kuat di dalam jiwa kita. Tahu sau? Kapal itu mau ambang-ambing gimana pun juga jangkar diturunkan berapa meter ke bawah laut, kena ke dasar laut, tidak bisa goyang kemana-mana. Kita tunggu sampai cuaca tenang. Kita angkat pengharapan itu. Kita mulai berlayar sesuai dengan target yang Tuhan tentukan. Itulah iman. Hope is wonderful. Di dalam tiap-tiap keadaan ada harapan. Ada kasih karunia. Makanya ada lagu yang kasih-Mu cukup bagiku. Kuasa-Mu sempurna saat ku lemah. Ku serahkan semua di kaki Yesus. Kasih-Mu cukup bagiku. Kalau nggak tahu mau ngomong apa lagi, mau buat apa lagi, nyanyi lagu ini aja. Kasih-Mu cukup bagiku. Kuasa-Mu sempurna saat ku lemah. Sekalipun baru digebukin suami ngancam cerai. Ku serahkan semua tanpa kecuali, semua itu setiap di kaki Yesus. Kasih-Mu cukup bagiku. Dan ada janji Tuhan di sini di ayat 28 juga dikatakan Purim itu tidak akan lenyap. Do you know that His favor never disappears in your life? Bahwa kasih karunia-Nya tidak pernah lenyap dan berkat itu memang ada. Kalau kita hidup tidak percaya lagi bahwa berkat itu ada, mendingan sekaligus kita nggak percaya Allah itu ada. Ibrani juga berkata, barang siapa mencari Allah, barang siapa menghampiri Allah harus percaya dia itu ada, maka Allah memberikan upah kepada barang siapa yang mencarinya. If you don't believe, there is still a blessing. Kalau tidak percaya masih ada berkat kasih karunia setiap pagi yang Allah rancangkan buat dirimu. Sekalian aja jangan percaya Allah itu ada. Saya percaya berkat itu ada dalam segala situasi, termasuk dalam kematian, termasuk kehilangan sesuatu, berkat masih ada. Cari itunya. Cari Tuhan dalam segala keadaan. Ayat 29. Lalu Esther sang ratu anak Abihail menulis surat bersama-sama dengan Mordekai orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari raya Purim itu dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkanlah surat-surat kepada semua orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Ahasiweros dengan kata-kata salam dan setia. Supaya hari-hari Purim itu dirayakan pada waktu yang ditentukan. Seperti yang diwajibkan pada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu. Dan oleh Esther, sang ratu. Dan seperti yang diwajibkan mereka kepada dirinya sendiri. Serta keturunan mereka. Mengenai hal berpuasa dan meratap-ratap. Ayat 32. Ya. Demikianlah perintah Esther menetapkan perihal Purim itu. Kemudian dituliskan di dalam kitab
Luar biasa ya. Purim di dalam kitab. Katakan Purim di dalam kitab. Ini kan dikatakan Esther. Kan ayat 29 sampai 31 tadi kan cerita tentang bagaimana surat-surat dibikin lah, prosesnya lah. Ayat 32 itu gongnya. Demikianlah perintah Esther, dia menetapkan perihal itu tentang atau perkara. Perihal Purim itu, perihal undi itu, perihal kasih karunia itu. Undi boleh dibuang manusia, Tuhan yang menentukan hasilnya. Manusia bisa memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan langkahnya. Perihal Purim itu kemudian dituliskan dalam kitab. Coba katakan lagi, Purim dalam kitab. Purim dalam kitab. Kayak Jack in the box gitu ya. Atau udang di balik batu. Purim di dalam kitab. Saya mau tahu Purim dalam kitab? Orang itu banyak cuman lihat kitabnya. Ini kesalahan orang Kristen, kenapa tidak multiplikasi dan tidak mature juga. Karena ketika Anda melihat Alkitab Anda cuma lihat Alkitab. Al itu kan the atau buku, the. Alkitab itu artinya the book. Book the book kalau jatuh. Kalau Anda lihat ini, Anda lihat apa? Anda lihat buku, saya lihat Purim. Ketika saya pegang, apa yang saya pegang ini? Hanyalah bentuk fisiknya. Ada. Di dalamnya ada Purim. Saya mau Anda lihat di layar aja, Amsal 16. Siapa memperhatikan firman, ini bukan melototi Alkitab, bukunya. Memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Kata kebaikan itu Purim. Dan undian itu akan jatuh di tempat yang hijau bagi aku. Sekalipun hari 13, so what gitu loh. Kalau Tuhan sudah menentukan siapa yang bisa bengkokkan. Tapi kalau Tuhan sudah bengkokkan, saya mau luruskan, pakai koneksi saya ke kanan kiri. Gak ada gunanya kalau Allah menerkam aku seperti singa. Kucing mana yang akan bebaskan aku? Tapi jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Siapa memperhatikan firman akan mendapat Purimnya Tuhan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu Anda lihat Alkitab, itulah sebabnya kenapa saya ajarkan kitab seri pengajaran Esther ini penuh resiko. Saya tidak tahu apakah jemaat siap gak dapat pewahyuan-pewahyuan yang dalam. Ini belum apa-apa. Kalau saya diberi waktu lebih, saya bisa khotbah jauh lebih dalam daripada ini. Tapi saya mau beritahu satu hal, pelajarannya bukan dari note yang Anda, catatan yang Anda tulis. Saya ingin Anda semua sepakat, ini adalah akhir pengajaran seri Esther kita. Saya ingin kita sepakat bahwa semua orang pulang berkata, aku gak pernah mikirkan kitab Esther bisa ngomong tentang ini dan itu. Karena waktu saya mempersiapkannya, saya tidak melihatnya sebagai buku. Tapi saya mencari Purim di dalamnya. Saya mencari kebaikan Tuhan. Yang saya ucapkan lewat mulut saya dengan iman. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Anda mendengarnya kan Roma 10. Mendengarnya. Iman timbul dari pendengaran. Dari mulut saya ini iman. Keluar firman, Purim, Anda terima Purim itu di telinga, lalu jadi iman, lalu jadi substance. Kita lihat lagi satu ayatnya, ya, yang sudah saya siapkan. Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Jangan cuma baca Alkitab, mulai hari ini jangan cuma ke gereja. Selidiki firman Tuhan siang dan malam. Maka apapun yang kau perbuat pasti akan berhasil. Terimalah Purim. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Praise the Lord. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oh haleluya, kami terima kasih karunia-Mu. Kami terima anugerah-Mu. Kami terima undian. Kami percaya undian yang Kau berikan atas hidup kami, yang Kau izinkan. Angka 13 pun ku tak takut. Semua adalah untuk kebaikanku dan keluargaku. Aku tahu hidupku ada di dalam tangan-Mu. Balikanlah Tuhan, balikanlah Tuhan. Berkati berkah, berkati ya Tuhan hidupku hingga jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus, inilah tahun kematangan dan pelipat gandaan. Tanpa tangan-Mu tak akan terjadi. Kami terima Purim-Mu, kami terima undian dari sorga. Angkat kedua tangan-Mu. Oh haleluya. Kalau undian dunia bedanya apa dengan undian sorga? Bedanya apa? Purim sorga dengan dunia. Kalau dunia dari sekian banyak yang dapat satu. Kalau Allah, Ia maha kelimpahan. Purim Allah adalah begini, sekalipun tak ada satu pun memperoleh yang sama, setiap orang mendapat. Kalau enggak gitu, Dia enggak akan berkata, mintalah, kau akan menerima. Itu garansinya.
dan carilah, engkau akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibukakan. Berarti setiap orang di tempat ini yang mendengar firman Tuhan, menerimanya dengan iman. Anda menerima Purim. Tidak ada satupun yang pulang lebih hoki dari yang lainnya. Masing-masing dapat kasih karunia sesuai kebutuhannya. Masing-masing dapat kemurahan Tuhan sesuai dengan situasinya. Masing-masing mendapatkan pelipat gandaan dari Tuhan sesuai panggilannya. Allah memberimu Purim, receive the glory, receive the anointing in the name of Jesus. Terimalah dari sorga kasih karunia-Nya. Oh haleluya. Ora mama mata karanama. Ina mata mata kamara lama ya mata kaya syaran. Ina mata kamara lama, semua berbahasa lidah. Shikara mata kamara lama ya mata kamara lama ya syana mata kamara lama ya nama. Kina mata kamara lama ya syana lama ya mata. Kina mata kamara lama ya syana mata kamara lama ya syana nama. Oh lama seperti hamba pria melihat majikan laki-lakinya, melihat tangan majikan perempuannya, hamba wanita memandang ke atas. Demikianlah kita semua yang sama-sama berharap sama Tuhan dalam segala situasi kita, tapi terutama di atas segalanya jadilah favoritnya. Siapa menggerakkan hatinya, menggerakkan tangannya. Kejar hatinya, bukan berkatnya. Kejar hatinya, bukan berkatnya. Orang mama kasih Tuhan dengan segenap hati, pikiran dan kekuatan. Orang magabata kaya shana nama tagamaya lama ya shana nama. Kira nama tagamaya lama ya rama. Haleluya. Yang ku tahu dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seluruh firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seluruh kasih-Nya bagiku. Haleluya. Seluruh kasih-Nya bagiku. Seluruh kasih-Nya bagiku. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tangan Anda. Berkati umat-Mu sehingga bertumbuh semakin berkenan setiap hari di hadapan Raja, di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Biarkan umat-Mu Kau sinari dengan wajah-Mu Tuhan. Gerakan tangan-Mu Tuhan. Gembalakan umat yang besar ini. Kami tidak mampu sebagai manusia. Engkau yang bisa menjawab setiap kebutuhan. Engkau yang mengerti setiap keinginan. Bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jangan kejar apa yang Dia bisa beri. Cintai Tuhan, bukan karena apa yang Dia bisa berikan pada kita, sebab Dia sudah memberikan nyawanya itu lebih dari cukup dan selalu cukup dalam segala keadaan. Garansi yang ilahi, kekal selamanya, tak tergoyahkan dalam setiap situasi dan menurun ke semua generasi. Kami terima anugerah-Mu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa. Aku tahu ada suatu batu karang teguh turun ke sini waktu doa berkat ini. Boom, datang kemari, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa. Pengorbanan
Yesus. Darah Yesus cover jemaat ini. Dan pengurapan yang luar biasa. Setiap orang diurapi dengan tinggi, tak ada yang separuh-separuh, setengah-setengah. Dengan pengalaman-pengalaman dan konfirmasi-konfirmasi Roh Kudus menyertaimu, kesehatan keluargamu, pekerjaan pelayananmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah favorit Raja hari ini. Dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.